Kita sudah bisa membayangkan atau mari kita membayangkan ketika Maria melahirkan bayi Yesus. Ketika tiba saat bagi dia melahirkan. Dan yang terjadi ketika dia melahirkan itu, terjadinya itu adalah di kandang binatang. Di tempat yang sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana ya perasaan Maria dan Yusuf waktu itu? Mereka sangat tahu bahwa yang dikandung Maria itu adalah juru selamat. Yang dikandung Maria itu adalah anak-anak Allah, Raja Israel, penguasa alam semesta. Mereka sangat tahu itu. Gimana perasaan mereka? Kita pasti akan bisa membayangkan ya. Kesedihan, tidak pantas, merasa tidak layak, merasa tidak dapat melakukan yang sebaik-baiknya bagi Tuhan. Untuk tugas itu mereka tidak dapat melaksanakan dengan baik karena akhirnya bayi itu harus lahir di kandang binatang. Ada kesedihan di situ ya, ada rasa kok seperti ini ya. Kira-kira begitu ya kalau kita menempatkan diri pada posisi Maria ya, dan Yusuf kok seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Tetapi di balik itu mereka bersuka cita karena pada waktu itu telah lahir anak kudus itu. Anak kudus yang dipercayakan kepada mereka, apalagi kepada Maria. Sekarang dia lahir. Anak kudus itu sekarang ada di sini. Ada di pelukan Maria. Dan Yusuf pasti melihatnya dengan sukacita. Walaupun kita tidak layak, tapi dia sudah lahir. Anak ini sudah lahir. Kita tidak mampu melakukan yang terbaik. Kita tidak punya apa-apa. Yusuf dan Maria tidak punya apa-apa ketika mereka berada di Bethlehem. Mereka hanya datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri sebagai rakyat, sebagai keturunan Daud. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka membawa tugas yang luar biasa dan mereka tidak punya apa-apa. Bukan seseorang yang punya sesuatu di Bethlehem, bukan seseorang yang punya rumah megah di Bethlehem, bukan seseorang yang punya banyak teman yang menolong mereka. Bukan. Mereka tidak punya apa-apa di Bethlehem. Sama sekali tidak punya apa-apa. Sehingga untuk tempat menginap pun mereka tidak punya. Dan mereka hanya dipinjamkan kandang. Kandang binatang. Mereka dipinjamkan itu untuk sementara. Karena Maria harus melahirkan. Mungkin kalau tidak harus melahirkan, mungkin tidak ada di tempat lain. Tetapi mungkin mereka akan ada di satu tempat yang tapi nggak bisa ya, nggak bisa, tidak dapat menghayal seperti itu, tidak dapat membayangkan seperti itu karena faktanya adalah mereka datang tidak punya tempat dan hanya ada di kandang binatang. Tuhan sudah memberi kekuatan kepada Maria, dia melahirkan tanpa siapa-siapa. Orang tuanya tidak ada. Tidak ada tempat dia bertanya apa yang dia mesti buat sesudah itu, tidak ada. Sekalipun mungkin pasti ada, bukan mungkin pasti, karena mungkin tidak pasti. Dan kalau pasti bukan lagi mungkin. Tetapi dalam situasi membayangkan ini saya menggunakan kata itu. Ada orangkah di situ yang menolong Maria? Karena tahu dia tidak punya siapa-siapa. Sehingga ada banyak sekali pelajaran dari kisah itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa di Bethlehem. Mereka punya sesuatu di Nazaret sana. Tapi mereka harus tinggalkan. Dan mereka harus membawa bayi Yesus dalam kandungan Maria sebelum dia lahir. Ke Bethlehem. Dan di Bethlehem mereka tidak punya apa-apa. Dan disitulah Yesus lahir. Yesus lahir di tempat di mana mereka tidak punya apa-apa. Bahkan Yesus lahir di kandang binatang. Padahal mereka mendapat tugas yang mulia. Kenapa? Mereka mendapat tugas mulia dari Tuhan. Tetapi kenapa pada tugas itu harus terjadi, harus dilaksanakan pada saat mereka tidak memiliki apa-apa. Pada saat mereka tidak punya rumah, tidak ada tempat untuk anak itu lahir,
Tidak ada tempat yang bersih, tidak ada. Mereka tidak punya apa-apa. Sekali lagi, ketika mereka mendapatkan tugas itu, dan bayi itu harus lahir pada saat mereka sedang tidak punya sesuatu. Tetapi mereka tidak punya sesuatu secara materi. Tidak punya rumah, tidak punya yang lain. Tapi mereka punya bayi Yesus. Mereka punya bayi juru selamat, putra Allah, raja damai, Bapa yang kekal, penasehat ajaib yang akan memerintah dalam kerajaan Daud. Mereka punya itu. Materi mereka tidak punya, tapi sekarang mereka punya bayi itu. Bergantian mereka melihat bayi itu. Mereka melupakan kandang binatang. Mereka melupakan perjalanan jauh yang melelahkan bagi mereka dan menyulitkan hidup mereka. Mereka melupakan itu ketika bayi itu lahir. Seperti pada zaman sekarang, ibu-ibu yang menderita selama mengandung akan melupakan penderitaan itu pada saat bayi itu lahir. Dan Maria serta Yusuf, Maria terutama, semua hal yang menyedihkan dirinya. Yang kemarin dia mungkin menuntut, yang kemarin mungkin dia meminta perhatian khusus dari Yusuf. Kemarin mungkin dia ada sedikit merasa kok seperti ini keadaannya. Atau kemarin dia dengan kuat berkata pada Yusuf, tidak apa-apa Yusuf, kita harus kuat. Ini yang mesti kita jalani. Tidak mungkin kita tidak dapat menjalani ini karena selama ini kita sudah berjalan bersama-sama. Tidak mungkin kita tidak dapat menjalani. Dan di tempat yang mereka tidak punya apa-apa itu, mereka mempunyai atau memiliki bayi itu. Di tempat yang tidak ada apa-apa, tidak diperhatikan orang, tidak dianggap, tapi di tempat itu mereka punya Tuhan. Di tempat itu Tuhan membawa mereka tiba di situ. Mereka dibawa Tuhan ke tempat itu. Mereka membawa Tuhan dalam hidup mereka ke tempat itu. Ke tempat yang sepertinya tidak punya apa-apa. Tapi di tempat yang tidak punya apa-apa itu, disitulah Tuhan menuntun mereka. Disitulah Tuhan menuntun Maria dan Yusuf. Dan sekali lagi ketika mereka melihat bayi, ini bayi kudus. Mereka mungkin saling tersenyum, tapi mungkin ada air mata yang jatuh tipis di wajah Maria. Dan ada mata berkaca-kaca dari Yusuf. Mungkin dia berbisik pada Maria, Maria, bayi itu sudah lahir. Sudah lahir. Anakmu sudah lahir. Atau mungkin dia bilang anak kita sudah lahir. Tapi bapaknya bukan saya. Bapaknya ada di surga. Sudah lahir dia, Maria. Mungkin mereka saling berkata seperti itu. Oh, sudah lahir dia. Juru selamat. Di tempat yang tidak dihargai. Ya, kita tidak punya apa-apa. Tapi jangan pernah khawatir dengan tidak punya apa-apa di dunia ini. Kalau ada tugas dari Tuhan. Saya sudah katakan beberapa saat lalu. Pasti ada kekuatan dari Tuhan. Kalau tidak apa-apa di dunia ini, tidak memiliki sesuatu di dunia ini, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan. Karena ada Tuhan di situ. Itu pelajaran dari Maria dan Yusuf. Ketika mereka ada di kandang binatang. Mereka punya Tuhan. Kita juga punya Tuhan. Apapun yang ada pada kita. Apapun yang tidak ada pada kita. Kita punya Tuhan. Tuhan yang dibawa oleh Maria. Tuhan yang menjaga Maria. Tuhan yang menyelamatkan Maria, menyelamatkan kita. Tuhan itu hebat.